Oke, pada kesempatan kali ini di sesi 2 kita akan lebih banyak hitung-hitungan ya. Video sebelum ini adalah tentang teoritisnya, sekarang tentang teknisnya. Silakan buka Excel-nya dengan SPSS atau bisa juga menggunakan aplikasi data analis yang ada di Excel-nya. Oke, mari kita buka Excel-nya. Nah, jadi ada metodenya kemarin ya. Metode analis tren bebas. Nah, ini langsung saja biar cepat videonya. Ada 2014, datanya dari 2014 sampai 2019. Datanya seperti ini, dari 425 sampai 720. Jumlahnya berapa? 3575 ya. 3575. Nah, kita buatkan proyeksinya dalam menggunakan garis tren. Nah, di sini bisa ditunjukkan bahwa garis tren kalau menggunakan ini ya, di blok insert. Ini cara kalau menggunakan Excel ya. Kemudian pilih ini. Kan? Nah, akan tampil seperti ini gambarnya. Ya. Maka tren bebasnya akan berada di angka berapa? Angka, bukan ini ya. Ulang lagi. Insert. Ada yang muncul seperti ini, ini garisnya seperti ini. Ini garis trennya, dia akan menunjukkan angka 800. Ya. Ini sudah ada di sini. Ya. Tinggal tulis aja ya, proyeksi penjualan tahun 2020. Nah, itu gambarnya. Jadi kalau kita buatkan garis lurusnya, maka dia akan menyentuh tahun 2020 akan nilai memperkirakan adalah 800. Nah, makanya saya beri stabilo 800.000 ya. Penjualan perusahaan ini 2020 adalah 800.000. Sedangkan secara average rata-rata dari tahun ini 2014 sampai 2019 adalah 595.833. Atau di sini juga bisa dilihat 595.833. Oke, itu kalau cara analis tren bebas. Kemudian garis tren setengah rata-rata dengan data yang sama ya. Jangan lupa buat tahunnya, buat volume penjualan ini format akan sama terus sampai sesi 18, sesi 17 maksudnya. Maka ini dibagi 3. Apa yang dibagi 3? Data ini ya dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Ya karena datanya itu adalah ada 6 ya, bagi 2 seperti itu. Bagaimana kalau datanya ganjil? Ayo, gimana? Garis tren setengah rata-rata. Kalau datanya ganjil, berarti seperti ini. Nah, ini ada 3, ini ada 3 ya. Jadi sudah saya contohkan ya. 2017-nya ada 2 di sini 1 dan di sini 1. Tapi kalau dia datanya genap, berarti angka yang di tengah-tengah tidak perlu dibuatkan double. Ya, itu aja bedanya ya. Kemudian jumlah ini adalah jumlah mana? 2014, 15, 16 ya. Kemudian jumlah ini adalah ya, ini tinggal lihat rumusnya saja di Excel. Tadi praktekkan juga bisa. Kemudian ini datanya dari mana? Itu rata-rata dari ini. Kalau pakai Excel kita langsung tahu itu. Jumlahnya 1525 sama. Kemudian rata-ratanya 508. Nah, di sini juga bisa lihat ya. 508. Oke, sama ya. Nah, gitu juga yang ini rata-rata dari 2017 sampai 2019. Oke. Nah, pada soal ini menggunakan data dasar, ya terserah. Kalau data dasarnya 2016 berarti nolnya di sini gitu ya. Di sini. Nah, ini karena dia nolnya soalnya seperti ini 2015 adalah sebagai data dasar, maka nolnya di 2015. Maka di atas 0 apa? Minus 1. Ya, ini di bawah 0 apa? 1. Kemudian letakkan ini nilai X ya. Ini nilai Y penjualan. Kemudian lanjutkan 2, 3, 4. Seperti itu. Oke. Kita masukkan rumus Y A tambah BX ya. Ini adalah regresi. Nah, regresi ingat dia
di mata kuliah statistik, bahwasanya adalah nilai A dan nilai BX. Nah, tidak mungkin saya ulang lagi, silakan dilihat, tapi kita langsung saja menggunakan rumus matematisnya. Nah, ini dari mana? Ya, ini adalah A itu adalah ini, ya, adalah nilai ini 508, dan nilai B kita cari menggunakan rumus 608 kurang ini, ya. Nah, ini link semuanya dan bagi 3. Nah, kenapa 3? Nah, ini N ya. N adalah jumlah data per kelompok, jumlah tahun yang dihitung data dari periode dasar, jarak antara X1 dan X2. Nah, ini X1 dan ini X2. Jadi 3. Bagaimana kalau datanya ada 5 seperti di sini? Berarti adalah rumusnya ya ini saja, 2019 kurang 2017. Ya, seperti itu. Oke. Nah, maka kita cari. Kita masukkan rumus, dapatlah ini kurang ini. Bagi 3 tetap dapat 58,33. Itu kalau menggunakan rumus manual, rumus matematis. Ya. Nah, dapatlah A-nya sudah dapat 508 dan B-nya segini. Maka kita proyeksikan. Nah, ini menariknya. Jadi, statistik yang kita pelajari semester lalu bisa digunakan dalam meramal, proyeksikan. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Maka nilai A tambah BX ya. Y sama dengan 2016, 508 A-nya dapat. B-nya ini 5833 dan 1 adalah 1 ini ya. Tidak mungkin kita dari 0, kita mulainya 2016 ya. Dan dapatlah ini sampai 2019 ya. Maka yang kita cari 2020 berapa? Kan ini 2019 ada nilainya 4. Berarti kita jadikan 5. Maka angkanya dapatnya 800.000 rupiah. Kita jumlahkan, kan? Oke, 800.000 rupiah. Penjualan di tahun 2020 dengan menggunakan metode garis tren setengah rata-rata, maka nilainya hampir sama ya dengan nilai analis tren bebas seperti itu, dan bisa diikuti dengan menggunakan data 5 tahun terakhir historis gitu ya. Nah, saya bilang bisa menggunakan SPSS, bisa. Mari, ini sudah saya coba ya. Nah, ini datanya. Oke. Betul ya. Ini menggunakan 6 data. Oke, kita gunakan analis. Ini regression ya, karena dia Y sama dengan A tambah BX adalah rumus regression. Kita masukkan ini Y, berarti ini Y, KY, X, K independen. Oke, masih ingat ya? Semoga masih ingat saja. Nah, kita lihat. Nah, 451, 190A-nya. $508. Oh, sorry. Jadi, garis tren setengah rata-rata belum bisa kita gunakan untuk metode garis tren rata ya, belum bisa menggunakan SPSS. Yang bisa itu di metode tren momen dan metode least square. Oke, maaf, mari kita lanjutkan. Kita keluarkan dulu ini ya. Oke, dengan cara soal yang sama, maka ini juga bisa dibuktikan saja dengan rumus yang telah link saya berikan. Oke. Lanjutkan di sini tren momen ya. Tetap dengan data yang sama, kita memproyeksikan nilai 2020 ya. Berapakah nilai 2020-nya? Nah, di sini sudah dilihat juga ya 798, tapi bagaimana cara memperolehnya ya. Oke, kita menggunakan cara SPSS ya. SPSS kita tetap mencari Y tambah Y sama dengan A tambah BX ya. A-nya berapa di sini? A-nya 451 ya. Dan B-nya adalah menggunakan substitusi ya, rumus substitusi. B-nya adalah, nah ini kita buktikan ya.
Nah, ini sudah saya buktikan menggunakan SPSS. Nah, tapi kalau ingin buktikan juga perlahan-lahan analis dengan cara yang tadi. Nah, ini udah masuk ya. Ini Y, berarti ini KY ini X. Nah, ini X nih. 451 kita buktikan. Nah, betul ya, 451 dan B-nya 57857. Ini, lihat ini. Dengan menggunakan rumus 451 57. Ini sudah saya cari juga. Nah, kalau menggunakan statistik ini, masih ingat caranya? 451. Nah, ini dia. Dua angka ini. Ya. Masih ingat? Oke, kita ulang lagi. Data ya. Nah, ingat lagi. Kemudian apa? Data analis. Nah, oke. Nah, ini datanya. Nah, ini Y-nya ya. Jadi, kalau trend moment, nolnya itu adalah angka paling awal, ya, bukan angka yang diminta di soal ya. Tapi kalau ada 2013, berarti nolnya terletak di 2013. Seperti itu. Oke, data analis. Bagi yang belum bisa ya, ini rekan-rekan yang belum bisa SPSS ya, berarti kita masih menggunakan Excel. Nah, oke, Y-nya apa tadi? Y-nya adalah ini. X-nya adalah ini. Kalau menggunakan manual berarti buat tabel dulu ya. Seperti ini. X-nya segini, XY adalah perkalian X kali Y, X kuadrat adalah pangkat dari nilai X ini. Ya, 1 adalah pangkat 1, 4 ini adalah nilai 2. 2 pangkat 2, 3 dapat 9, 4 pangkat 4, 16, dan 5 pangkat 5 pangkat 5 kali 5 atau 5 pangkat 2, 25. Seperti itu. Oke, kita buktikan nilainya. Nah, ini ya, 451 sama ya. Oke, sama 451 ini sudah saya. Nah, ini dia 51. Nah, oke. Dengan masukkan persamaan-persamaan dia akan berubah ya. Nah, dia akan menurut saja. Misalnya saya rubah jadi 400.000. Nah, akan berubah ya jadi 438. Maka ini akan berbeda lagi ya. 35614. Nah, nanti kita harus ulang lagi datanya dan data analis seperti itu. Tinggal membuktikan saja angkanya. Oke, saya kembalikan angkanya lagi. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara mencari? Masukkan ke rumus ya tadi itu. B yang sudah dapat, A yang sudah dapat. Ya, buktikan saja dengan rumus yang ada di file PPT-nya. Tinggal buktikan saja ya. Oke. Nah, gitu juga dengan cara least square ya. Cara least square yaitu dengan data yang sama, kita memprediksi 2020 ya. Oke, ini 6-nya tahu ya. 6-nya adalah 2019 karena dia 5, berarti 2020 berapa? Ya 6. Ya 6 ya. Makanya tinggal dikalikan. Nah, ini rumusnya sudah ada. Oke. 798.000. Jadi penjualan kita 710 2019 maka akan naik dengan nilai historis seperti ini menjadi 798 dengan menggunakan trend moment. Metode selanjutnya least square ya. Least square seperti ini, datanya masih sama. Nah, bedanya di X ya. Kita membagi ya, bagi 2 X-nya. Least square, trend moment sudah, least square. Nah, kalau least square gimana? Ini datanya ada 6. Secara teori mengatakan bahwa jika datanya genap, nah seperti ini ya. Nilai X-nya adalah ya seperti ini. Oke. Tapi jika ganjil, kalau ganjil gimana? Nah, kalau ganjil misalnya gini. Maka dia akan menjadi 0 ya. 0 di sini, 1 di sini, minus 1, minus 2. Dan di sini jadi 1, jadi 2. Nah, seperti itu ya.
Tapi kalau dia genap, maka dia tidak ada angka nolnya. Jadi seperti ini. Oke, itu saja bedanya. Nah, tetap kalau least square adalah tetap regresi ya. Y sama dengan A tambah BX. Berapa harga penjualannya? Di tahun 2020, 769. Di sini 798. Nah, kita juga bisa memproyeksikan di 2021 nih. Berarti angkanya 6. 3, 5. Berarti 2020, oke, 7 ya. Dia ganjil. Nah, 798, 333. Kemudian jadi 9856. Itu kalau menggunakan metode least square. Simpan dulu. Sorry ya, Excel-nya belum update. Nah, bisa diupdate bagi rekan-rekan yang telah melihat video ini. Di 135, 136 ya, 135, 136. Kalau menggunakan Excel nggak? Bisa ya, bisa saja. Nah, ini soal yang ada latihan di PPT-nya. Nah, angka dari mana? Pertama, harga jual. Nah, ini harga jual yang di awalnya berapa? 3.500 akan naik 10%. 10% itu artinya 110%. 3850. Cara membuat rumusnya ya. Rumusnya dapatlah 3850. Berarti penjualan di triwulan tiap triwulan 2020 adalah 3850. Nah, kita bagi lagi. Kita menjualnya harus 798 di tahun 2020. Angka 798 dari mana? Ya, dari sini. Karena kita akan menjual di 2020. Ini seandainya 2019 ya. Berikan aja 2021 ini sebagai proyeksi saja. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, jadi tergantung soal. Dia minta penjualan di triwulan pertama presentasinya ada 30%. Jadi dikali aja. 798 penjualan selama setahun kali 30%. Nah, itu juga. Dan persen juga minta presentasi 35% di triwulan kedua dari 798 juga. Nah, itulah sampai berikutnya rumusnya tetap link. Nah, jumlahnya tetap 798 ya, sama dengan proyeksi 2020. Seperti itu. Dan ini bisa dibuktikan saja. Ya. Oke. Saja. Oke. Ini berarti ya. Ini sudah saya buktikan 595 833. Itu cara mudahnya ya. Tapi kalau menggunakan Excel sudah saya linkkan semuanya kok. Tenang saja. Ini 28929 juga sama. Kalau menggunakan SPSS juga menggunakan Excel juga sama. Ya. 595. Nah, ini. Oke, cukup mudah. Nah, ini latihannya. Buktikan saja. Bisa menggunakan rumus manual, ya, pejuang manual, semangat, pejuang SPSS. Nah, udah. Tinggal memahami saja cara memasukkan data ini ya. Nah, datanya ini. Nah, data yang ini. Ini datanya. Oke. Seperti ini. Tapi kalau mau minta file ini juga saya perbolehkan. Kalau yang mau minta, tidak apa-apa sama saya. Nah, tinggal buktikan saja. Oke. Kalau sudah paham, nanti tugas ini juga akan mudah ya. Tugas garis tren setengah rata-rata, metode tren momen, bisa menggunakan SPSS gitu ya. Ini sudah saya bantu. Nah, jika ada pakai SPSS ini akan ada gambar-gambar ini ya. Ini saya membuktikannya, buktikan saja di Excel atau komputer masing-masing. Tapi kalau pejuang manual, silakan buat tabel-tabelnya seperti ini dulu. Oke, semoga manfaat. Silakan bertanya, japri saja atau di grup juga boleh, sehingga rekan-rekan yang lain juga tahu bagaimana kendala yang kita hadapi dalam mata kuliah ini. Oke, lanjut di sesi berikutnya.